Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini, di pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah menjadi salah satu sebab Allah angkat segala kesulitan kita, Allah gabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang rutin kita bahas adalah hadis Arba'in Nawawiyah, yang alhamdulillah kita sudah sebenarnya memasuki hadis yang kelima kalau tidak salah, hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini, maka apa yang dilakukannya adalah tertolak. Dan itu alhamdulillah sudah kita selesaikan dan mesti kita masuk ke hadis selanjutnya. Tetapi karena memang beberapa hari ke depan ini kita memasuki bulan Ramadan, untuk pertemuan kita selanjutnya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi sebelum membahas memasuki bulan Ramadan, kita sedikit bicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan ini. Apa sikap Rasulullah SAW ketika hendak memasuki bulan Ramadan? Ini tentunya satu pembahasan yang juga bersumber tentunya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau bahasa gampang adalah sunnah-sunnah Rasul ketika menyambut datang bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan dan ketika hendak masuk bulan Ramadan. Maka ada hal-hal yang diingatkan oleh Nabi untuk kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, bergembira, artinya bahagia, girang kita menghadapi bulan Ramadan. Kegembiraan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini pernah diceritakan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu faqala ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah fihi tuftahu abwabul jannah wa fihi tughlaqu abwabul jahim wa fihi tughallu syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim, rawahu al-Imam Ahmad. Di dalam kitabnya yaitu Al-Musnad, Imam Ahmad rahimahullah menuliskan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashaba, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Faqala, beliau berkata, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan diikat para syaitan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan kebaikannya maka dia telah diharamkan. Ini kata para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan haditsun hasan yang diambil hikmah sangat banyak dari hadis ini. Salah satunya adalah Rasulullah bergembira dan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Maka di sini sebagian ulama menganjurkan untuk kita bergembira, berbahagia ketika masuk bulan Ramadan. Walaupun hadis yang menyebutkan tentang pahala kegembiraan itu tidak sahih ya. Hadis seperti yang sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Man faraha, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Ini hadisnya dhaif. Bahkan ada yang memasukkan hadis ini. Dan memang para ulama mengatakan haditsun ma'rufun la aslalahu. Hadis yang terkenal tapi tidak ada sanadnya.
Ini kitab hadis ini berada dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, tapi sekali lagi hadis ini sangat-sangat lemah bahkan dipalsukan oleh sebagian ulama. Maka kita meyakini bahwa hadis yang berbicara tentang pahala bagi yang bergembira dengan datang bulan Ramadan, hadisnya tidak benar dan tidak ada hadis yang menyebutkan berapa besar pahala bagi orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah gembira. Nah, jadi kita bergembira itu bukan berpegang dengan dalil yang palsu tadi, tapi kita berpegang dengan karena Rasulullah yubasyiru ashabah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Tentunya kalau memberikan kabar gembira pasti nabinya gembira. Nah, inilah merupakan sunnah yang pertama. Kita hendaklah bahagia, gembira karena dengan hitungan jari beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga kegembiraan kita ini menjadi doa untuk kita, menjadi semangat kita untuk memasuki bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah ini. Nah, ini tentunya sunnah yang pertama, yaitu gembira. Bahkan di dalam hadis tersebut, yubasyiru ashabah. Rasulullah memberitakan kegembiraan ini kepada para sahabatnya. Memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan ini bukan hanya untuk kita, tapi kalau bisa kita sebarkan juga kegembiraan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita. Nah, ini merupakan satu amalan yang dianjurkan sebelum masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya bergembira karena memang kita ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan di hadis tadi diceritakan juga bahwa di bulan Ramadan itu diikat syaitan. Bahkan di dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa sulsilatisy syayatin. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat para syaitan. Dikatakan oleh para ulama, tentunya para setan sangat marah. Para setan sedih, para setan sangat mungkin marah ya, benci, tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu setan diikat. Di bulan itu setan dirantai. Di bulan itu setan dipenjarakan oleh Allah sehingga tidak bisa menggoda makhluknya, tidak bisa menggoda manusia dan jin. Maka bagi syaitan, Ramadan itu bulan yang menyebalkan, Ramadan itu bulan yang menyedihkan, Ramadan itu bulan yang tidak layak untuk ditunggu. Maka mereka benci dengan Ramadan. Ternyata Rasulullah SAW bergembira. Ini kita diajarkan sama Nabi untuk berbeda dengan syaitan. Kalau syaitan marah, kalau syaitan benci, kalau syaitan menangis, maka kita disuruh untuk gembira, suka, bahagia. Nah, ini jangan sampai kita masuk bulan Ramadan karena urusan dunia, mungkin karena urusan dunia, mau mudik belum kelihatan tiketnya dan sebagainya, belum dapat dan seterusnya. Karena dunia dia sedih, hati-hati. Justru Rasulullah SAW mengungkapkan, memberitahukan seakan-akan yang sedih, yang marah, yang pegel, yang tidak suka dengan Ramadan itu adalah syaitan. Maka kita dianjurkan untuk suka, bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mungkin para ulama menjelaskan kenapa sih Nabi gembira dengan Ramadan? Ya, mawasimul khairat, mawasimut ta'at. Karena Ramadan adalah musim kebaikan, musim ketaatan, musim ibadat. Ini bulan waktu yang sangat istimewa, yang penuh berkah, yang banyak melakukan kebaikan, di situ akan banyak rahmat, ampunan dan seterusnya. Maka wajar kalau Nabi gembira. Insya Allah kita pun gembira. Mendekati masuknya bulan Ramadan, kita membahagiakan, kita menggembirakan diri kita seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teruslah berdoa kepada Allah agar supaya kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena berdoa itu tentunya tidak berhenti seperti yang dicontohkan di riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad ya, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dikatakan oleh Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab kana yaqul katsiran ay yaqula Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bila masuk ke bulan Rajab, beliau banyak sekali membaca doa, ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikan ke Ramadan. Jadi di sini ada doa, bahkan Nabi itu 3 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan
Ramadan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Ma'arif menyebutkan orang-orang salaf dulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah terus berdoa supaya bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ini satu contoh, satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk apa? Bergembira, dan yang kedua terus berdoa. Dan kita tidak tahu memang ke depan apa yang terjadi. Jangankan 8 atau 9 hari lagi, bahkan sehari, sejam, 5 menit ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Oh, insya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, yang tadinya takdir tidak baik akan menimpa seseorang, menimpa kita akan berubah karena doa-doa kita. Karena memang dikatakan di dalam riwayat Imam Turmudi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil wa la yughnil hadaru minal qadar illa bid-du'a." Kata Rasulullah SAW, doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Dan tidak cukup kehati-hatian itu menolak dari takdir Allah. Kehati-hatian kita tidak bisa menolak takdir dari Allah kecuali diiringi dengan doa. Oleh karena itu, insya Allah kita jangan pernah berhenti, terus berdoa, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita, agar supaya kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan sebuah amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk terus berdoa sampai kita supaya kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Nah, dalil tadi adalah dari Anas bin Malik. Yang ketiga, bersyukur terus kepada Allah. Jadi yang pertama adalah bergembira atau bahagia, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Jangan kita lupa bahwa kita sampai saat ini sudah mendekati Ramadan masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebuah nikmat dari Allah. Jangan kita sombong, ini merupakan kehebatan kita. Karena kita pintar menjaga kesehatan, karena kita pintarlah dalam mengolah pola kehidupan yang baik. Oh tidak, ini semua murni karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ikhtiar, kita berdoa, kita berolahraga, kita makan yang baik dan seterusnya. Tapi ketahuilah semuanya kembali kepada Allah. Jadi ketika kita masih tanggal sekian, sudah beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan dalam keadaan fit, dalam keadaan segar, bersyukurlah. Ini sudah dijanjikan oleh Allah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian pandai bersyukur akan aku tambah. Bersyukurlah atas kenikmatan ini, yaitu menikmat sehat, sehingga Allah tambahkan kesehatannya. Tidak sedikit ada orang yang sehat, beberapa hari masuk ke Ramadan tiba-tiba sakit. Ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Insya Allah, Allah jadikan kita bagian atau dari pilihan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa menjalankan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan, baik yang wajib atau yang sunnah. Dan ini banyak orang lupa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-siha wal farah. Ada 2 nikmat yang banyak orang lalai mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang untuk ibadah, untuk berbuat baik. Nah, ini nikmat sehat ini. Oleh karena itu jangan sampai setelah kesehatan itu hilang, baru kita tersadar, oh begitu penting, oh begitu besar nikmat sehat itu. Memang kadang-kadang orang suka melupakan nikmat sehat itu kecuali saat dia sakit. Makanya orang Arab suka mengatakan, la ya'rifu qimatas sehhati illa saqim. Tidak ada yang mengetahui rasa nilai besarnya nikmat sehat itu kecuali orang yang sakit. Nah, ini insya Allah kita sudah merasakan, mensyukuri nikmat ini dan tidak perlu nunggu sakit lebih dulu. Sehingga ketika kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat sehat kita. Nah, inilah amalan yang ketiga. Jadi yang pertama adalah gembira. Yang kedua adalah berdoa terus supaya kita bisa bertemu dengan Ramadan dengan selamat, sehat,
Dan insya Allah Ramadan ini tidak menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan nikmat sehat. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Karena ini semua adalah karunia dari Allah untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau kufur. Insya Allah kita termasuk minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat ini sehingga layak ditambah kesehatan kita. Yang keempat adalah saling membersihkan hati, saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, menghilangkan permusuhan di antara kita. Ini merupakan dalilnya berpegang dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnain wal khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, sesungguhnya setiap hari Senin dan hari Kamis pintu-pintu sorga itu dibuka oleh Allah SWT. Dan di hari itu Allah akan menebar ampunannya kepada setiap yang meminta ampun kecuali orang musyrik dan orang yang masih menyimpan permusuhan dengan saudaranya. Lalu Allah katakan, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunanku bagi orang ini sampai mereka berdamai. Nah, hadis Sahih Muslim ini menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun Ramadan itu kita masuki masih dalam keadaan bermusuhan dengan saudara kita, suami istri masih belum tegur sapa, dengan orang tua masih tidak bagus, mungkin dengan paman, bibi, adik, kakak dan seterusnya, semakin dekat, hendaklah kita jaga hubungan. Hendaklah kita jaga hati kita. Begitu juga dengan teman-teman, dengan sahabat, teman sekantor kita. Ayo, jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci, masih tidak tegur sapa dengan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini menjadi penyebab terhambatnya ampunan Allah sampai kepada kita. Nah, ini merupakan amalan yang keempat yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang sombong untuk minta maaf atau malu untuk minta maaf. Insya Allah kita dihindarkan itu. Allah hilangkan sifat sombong kita, Allah hilangkan sifat malu untuk minta maaf dengan saudara kita. Dan juga jangan sampai di dalam hati kita ada sifat bakhil atau kikir. Bakhil untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Bila saudara kita bersalah lalu dia minta maaf, maka berikanlah maaf kepadanya. Jangan sampai ada kita terduduh sebagai orang-orang yang akan ditunda ampunan Allah gara-gara kita tidak memberikan maaf kepada saudara kita. Nah, ini tentunya merupakan persiapan yang harus disiapkan, yaitu untuk membersihkan hati. Sekali lagi, Ramadan itu menjadi bulan yang berkah, Ramadan itu menjadi bulan ampunan, tapi tidak bagi orang yang masih bermusuhan. Nah, ini tentunya hendaklah kita buang permusuhan di antara kita. Semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita tidak menyimpan dendam dengan kita dan kita juga tidak menyimpan dendam permusuhan dengan mereka. Yang jadi masalah kadang-kadang ada jamaah yang bertanya, Ustadz, bagaimana? Saya sudah minta maaf, tapi saudara saya itu tidak memberikan maaf. Alhamdulillah, para ulama mengatakan bahwa ketika kita sudah minta maaf, lalu orang itu tidak memberikan maaf kepada kita, maka kita tidak kena beban. Dan ampunan Allah akan sampai kepada kita. Kepada saudara kita yang tidak memberi maaf, itulah ampunan akan tertunda. Oleh karena itu, insya Allah, Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang suka memberikan maaf dan berani untuk meminta maaf, sehingga ampunan Allah tidak tertunda untuk sampai kepada kita. Ini adalah amalan yang selanjutnya, yaitu yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah berdoa, yang keempat bersyukur, yang ketiga bersyukur, yang keempat adalah tadi yaitu atau membersihkan hati. Tidak ada dendam, tidak ada musuhan dengan saudara kita. Yang kelima adalah mulai beramal. Artinya jangan sampai kita tidak mulai beramal dari hari ini, tapi kita tunggu hanya di bulan Ramadan saja.
tidak berzikir, tidak sholat sunnah, tidak baca Quran, tidak sedekah, semua ditunggu di bulan Ramadan. Tentunya ini perbuatan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Anda begitu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak pernah saya lihat Anda ya Rasul lebih semangat melebihi semangat Anda di bulan Sya'ban." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah SAW, ini adalah bulan, yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang banyak lalai. Mereka sibuk dengan bulan Rajab dan sibuk persiapan bulan Ramadan. Sehingga bulan Sya'bannya tidak digubris, bulan Sya'bannya tidak diisi dengan berbagai macam amal soleh. Nah, ini merupakan salah satu alasan, kata para ulama, kenapa kita disuruh untuk memulai. Siap mulai kita nyicil baca Al-Quran, kita mulai nyicil berzikir, kita mulai nyicil untuk bersedekah, sholat-sholat sunnah mulai dijaga. Ini untuk persiapan Ramadan, dalam rangka menyambut Ramadan. Karena memang ulama sering mengatakan Rajab syahru zar'in, Sya'ban syahru sagin, wa Ramadan syahru hasadin. Rajab adalah bulan penanaman, Sya'ban adalah bulan penyiraman, dan Ramadan bulan panen. Kita akan mendapatkan panen yang bagus bila kita sudah mulai dari bulan-bulan sebelumnya. Dan ini adalah termasuk amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan menyambut datangnya bulan Ramadan. Yaitu persiapkan dengan mulai beramal soleh. Siapa yang mulai beramal soleh sebelum datangnya Ramadan, insya Allah di bulan Ramadannya dia akan maksimal mendapatkan amalan tersebut. Dia akan istiqomah. Tapi kalau belum pernah baca Quran, belum pernah sedekah, dia tunggu hanya Ramadan saja, kata ulama khawatir dia tidak istiqomah. Karena sulit untuk mempertahankan istiqomah kalau baru mulai dari bulan Ramadan. Yang terakhir, persiapan kita selain bahagia, kemudian berdoa, kemudian ketiga bersyukur, yang keempat menjaga hati, kebersihan hati, tidak ada permusuhan di antara kita. Yang kelima adalah tadi yaitu mulai beramal. Yang terakhir tentunya ini sudah kita persiapkan, apa itu ilmu. Kita harus mempelajari ilmu apa yang wajib untuk kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang haram untuk kita lakukan, apa yang sunnah dan apa yang makruh. Kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu amalan-amalan apa saja, hal-hal apa saja yang diperintahkan dan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita untuk kita tinggalkan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ini adalah ilmu. Dan supaya Ramadan kita berkualitas. Karena tanpa ilmu, Ramadan kita, amal ibadah kita itu akan bernilai kurang ketika tidak ada ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya berbeda. Kita semuanya boleh jadi bersama-sama Ramadan, tapi di hadapan Allah di situ ada perbedaan. Di antaranya sebab perbedaan itu adalah ilmu. Orang yang beribadah dengan ilmu akan bernilai lebih dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu. Insya Allah 6 persiapan ini kalau kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sudah mempraktekkan apa yang dicontohkan Nabi dan para ulama salaf, yaitu bahagia, berdoa, bersyukur, jaga hati, mulai kita beramal, dan yang keenam adalah ilmu. Nah, itulah mungkin yang bisa kita bahas sebagai pertemuan sesi pertama untuk pembahasan tarhib Ramadan di pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang bertanya, kami silakan kepada Ustadz Yudi. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Kami masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan kepada Ustaz atau menitipkan kepada kami melalui chat untuk kami bacakan. Silakan. Ada jamaah. Mungkin kalau sambil menunggu Ustaz, mungkin saya awali dulu Ustaz ya.
Saya ingin ini Ustaz, apa namanya, setiap niatan itu Ustaz, setiap niatan baik kan seperti Ustaz kan banyak, apa namanya, nasihat-nasihat, terkait dengan bulan Ramadan itu kan niat-niatan yang baik Ustaz ya. Itu suka, mungkin dari satu sisi niatnya baik, tapi di satu sisi yang lain mungkin juga setan tuh tidak ikhlas gitu Ustaz ya. Jadi kayaknya saya merasa kayak setiap saya punya niat yang, lebih dari, ibadah yang biasa itu sebenarnya suka ada godaan yang lebih juga kepada kita Ustaz. Itu menurut pendapat Ustaz gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Iya, memang Rasul SAW sering kali ya berbicara tentang niat ya, bahwa kehebatan Islam itu salah satunya adalah di niat tadi. Di dalam Islam kan man hamma bihasanatin man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berniat tekad untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak melakukannya maka baginya sebuah hasanah, maka sebuah kebaikan, sebuah pahala. Tapi kalau diamalkan maka dilipatkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Amalnya akan dilipat gandakan 10. Jadi waman hamma bisayyi'atin dan di hadis lain di riwayat yang tadi teruskan waman hamma bisayyi'atin dan siapa yang bertekad berniat untuk melakukan kejahatan falam ya'malha tapi nggak jadi dilakukan falahu hasanah maka baginya sebuah kebaikan, sebuah pahala. Tetapi bila dilakukan baginya sebuah dosa. Nah, intinya di situ ada nilai bahwa ketika kita bertekad niat melakukan kebaikan, kemudian ternyata tidak terjadi, tidak terwujud pelaksanaannya, maka jangan khawatir. Maka itu insya Allah termasuk sudah menjadi ladang amal kita. Kita sudah mendapatkan pahala. Karena sudah tadi siapa yang berniat sebuah kebaikan. Tapi niat di situ bukan hanya pengen saja ya. Tapi niat itu yang dikatakan hamma itu niat yang diiringi dengan perbuatan. Saya berniat untuk qiyamul lail. Maka saya pasang alarm saya. Maka itu sudah hamma itu namanya. Tapi kalau kita niat, saya pengen bangun malam tapi saya tidak pasang alarm, tidurnya malam hari. Nah ini tentunya dikhawatirkan tidak dihitung yang dibilang hamma. Yaitu tidak ada niat tekad yang apa? Bulat. Jadi tekadnya, niatnya itu diwujudkan dengan bukan hanya di hati tapi misalkan saya ingin di bulan Ramadan nanti ingin khatam 3 kali. Tapi dia mulai nih dari sekarang sudah mulai baca Quran. Dia sudah mulai beramal, mulai beribadah. Itu namanya adalah orang yang berniat dan insya Allah walaupun pada akhirnya tidak sampai 3 juz, hanya 1 juz misalkan insya Allah tetap pahala niat itu akan bernilai tersendiri di luar khatamnya. Jadi ini tidak ada salahnya ketika kita berniat. Yang salah itu adalah berniat yang tidak biasa dilakukan dan tidak mungkin dia lakukan. Misalkan saya berniat insya Allah Ramadan ini saya akan khatam 30 kali. Nah ini padahal bagi rutinitas dia itu jauh dari itu. Maka ini adalah niat yang tidak ada manfaatnya. Karena itu seperti hanya berangan-angan. Kenapa? Karena niatnya sudah berlebihan. Atau ya berniat yang hal-hal yang memang tidak mungkin terlaksana, ini tentunya menjadi beban untuk dia dan ini tidak bagus. Kita harus yang namanya niat itu yang betul-betul niat yang sesuai dan sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi seperti mungkin pernah dengar kita cerita itu kan, kenapa kok kodok ya, katak itu tidak boleh dibunuh. Dan sebaliknya, kenapa kok cicak itu malah diperintahkan untuk dibunuh. Itu kan salah satunya hadisnya menunjukkan bahwa katak itu dulu di masa Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu katak pernah berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun waktu itu diceritakan di dalam kitab Tathbitul Fuad misalkan, itu diceritakan katak itu berjalan atau melompat-lompat ke wadi atau lembah yang ada air. Kemudian dia ambil air tadi disimpan di mulut. Kemudian dia lompat-lompat lagi sampai menuju ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu disemburkanlah api tadi. Berkali-kali. Lalu malaikat bertanya, tunggu wahai katak apa yang kau lakukan? Maka dia bilang aku ingin membantu Nabi Ibrahim
dengan memadamkan api yang membakar dirinya. Tapi tahukah kamu bahwa api yang kau bawa dengan mulutmu itu tidak bisa memadamkan api yang besar, yang begitu hebat, yang membakar Nabi Ibrahim. Si katak bilang, aku tahu, ini tidak mungkin. Tapi paling tidak aku sudah berniat, aku sudah berusaha untuk memadamkan dan menunjukkan cintaku kepada Nabi Ibrahim. Nah ini walaupun tidak berhasil, jelas tidak berhasil karena api terlalu besar, tapi paling tidak dia sudah bertekad, berniat, dan melaksanakan. Nah ini tentunya kalimat cita-cita itu akan sia-sia, bahkan menjadi celaan ketika yang pertama niat itu berlebihan, tidak sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang kedua, niat itu hanya sebuah niat yang tidak diiringi dengan persiapan dan perlakuan untuk mewujudkan niat tadi. Maka ini jadi tercela. Tapi kalau tidak, bagus, banyakkan niat baik. Dan kata ulama, hanya satu amalan yang bisa mendatangkan pahala yang tidak digoda oleh syaitan, yaitu apa? Niatul khair, niat kebaikan. Niat itu tidak digoda oleh syaitan, tapi saat ingin mewujudkan apa yang diniatkan baru setan masuk. Jadi kalau engkau tidak bisa dan sulit untuk berbuat karena banyaknya godaan syaitan, maka banyaklah berniat dengan niat-niat yang baik karena itu tidak digoda oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Oke Ustaz, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari jamaah. Di sini ada 4 Ustaz. Saya bacakan satu-satu atau semuanya Ustaz? Pak Ustaz nggak ada suaranya Ustaz? Nggak apa-apa kalau memang dibacakan semua, kalau memang nggak ini nanti diulang lagi. Silakan. Ya, baik Ustaz. Jadi ini dari Beni Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Pembayaran fidyah sebaiknya dilakukan per hari atau di akhir Ramadan? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua dari Ibu Istianti. Assalamualaikum ya Habibana, izin bertanya. Sebagaimana Habibana sampaikan bahwa ilmu yang membedakan mukmin dalam berpuasa, jika kita sudah setiap tahun kita menjalankan puasa dan setiap tahun pula kita mengikuti taklim mengenai fikih saum. Apakah ada lagi ilmu tambahan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan dari tahun sebelumnya? Terus yang ketiga dari Bapak Tajudin Nur, mohon maaf kalau sebelumnya sudah dijelaskan atau ditanyakan. Saya pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i memakruhkan puasa pada pertengahan terakhir bulan Sya'ban kecuali untuk orang yang biasa berpuasa, puasa qadha dan puasa nazar. Apakah hal ini benar? Dan jika benar, berapa lama orang yang dianggap terbiasa berpuasa? Apakah dalam kurun waktu 1 bulan, 3 atau setahun? Terus yang berikutnya ini, Assalamualaikum, mohon maaf, tanya di luar tema, mengenai mazhab, bagaimana kedudukan orang yang mengikuti pendapat mazhab, namun mengambil yang dianggap mudah dari beberapa mazhab talfik, dengan alasan bahwa agama itu mudah dan ada pilihan antara yang sulit dan mudah, mengapa harus mengambil yang lebih memberatkan? Jazakumullah khairan. Bismillah, Ustadz. Ini yang berikutnya lagi, Ustadz. Ini ada Oh, iya. banyak atau Ustadz? Ada banyak, Ustadz. Gimana, Ustadz? Suaranya hilang lagi? Nanti tinggal diulas lagi sedikit, tapi nggak apa-apa, Pak Jasri. Baik, Ustadz. Ini dari Ibu Neni Indarti. Bismillah, Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dalam keberkahan dan kebaikan. Amin. Bagaimana pandangan Ustadz terkait obat penunda haid untuk ibadah umroh akhir Ramadan dengan segala efek samping dari obat tersebut? Mana yang sebaiknya saya prioritaskan? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Terus dari Bapak Saipudin. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya kalau zakat fitrah afdolnya di kita pakai apa? Terima kasih banyak. Terus dari yang terakhir ini dari Pak Gunawan. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz terkait memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan fatal yang berulang namun ia tidak meminta maaf dan kita pun maaf Ustadz, dan kita pun sebetulnya memaafkan orang tersebut tanpa ia ketahui dan tidak ingin bertemu lagi dengannya karena khawatir nanti akan mengotori hati dan sebagainya. Apakah hal tersebut adalah perbuatan dosa? Mungkin itu aja Ustadz, pertanyaannya ada banyak.
Iya, Masya Allah banyak sekali. Paling tidak saya tahu banyak begitu, jadi nggak terlalu panjang pembahasannya, biar waktunya bisa tercover semua. Yang pertama untuk bayar fidyah, yang paling bagus sebenarnya setiap hari membayar fidyah. Nah, setiap hari ini puasa fidyah, besok puasa fidyah. Jadi setiap hari membayar fidyah. Tapi juga tidak mengapa dia kumpulkan sampai di akhir Ramadan, di hari Id, dia bayar fidyah. Nah, itu diperbolehkan. Dan ini memang dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memang kita diperintahkan untuk bayar fidyah dan sudah kita jelaskan ya, fidyah itu setengah sok ya. Kalau sok itu satu sok itu untuk zakat. Zakat itu satu sok, yaitu satu sok itu dua genggaman tangan kita seperti ini dimasukkan ke dalam beras atau di dalam makanan pokok. Nah, seperti ini 4 kali. Itu namanya satu sok. Kalau setengah soknya berarti kan dua. Fidyah itu adalah setengah sok. Jadi sangat ringan sekali. Nah, mungkin ada seperti mazhab Hanafiyah mengatakan kalau satu hari dibayar satu itu terlalu sedikit. Maka digabungkanlah sampai di akhir Ramadan sehingga jumlahnya agak banyak. Gak apa-apa. Tentunya kita bisa membayar setiap hari atau mengakhirkan di akhir bulan dipersilahkan. Tapi kata ulama satu hari sekali langsung dikeluarkan. Walaupun dikeluarkannya itu misalkan ditaruh, nanti dikasih ke orang ini sudah dikumpulkan, 30 baru dikasih ke orang ini boleh. Yang penting sudah dikeluarkan, disisihkan untuk fidyah itu. Karena itu yang paling afdol menurut kebanyakan ulama. Wallahualam. Terus yang kedua tadi Ustaz? Ini yang dari Ibu Isti yang terkait dengan ilmu. Ya, Ya, kalau ilmu sebenarnya yang sudah kita pelajari cukup ya. Kalau memang sudah kita belajar terus, insya Allah nggak ada hal-hal yang baru ya. Walaupun di dalam bab fikih kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan baru, tapi itu dari ijma biasa sudah dibahas dan alhamdulillah tinggal kita ini ilmu sudah cukup lah dalam artian setiap tahun kita setiap hari kita belajar, tinggal amalan. Nah, memang tinggal amalnya saja ini. Maksimalkan di dalam amal. Kalau ilmu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan kepada kita dan sudah kita pelajari. Baik. Mungkin yang ketiga. Ketiga tentang puasa pertengahan bulan Sya'ban Iya, yang yang terbiasa. menurut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i saja, ada beberapa ulama seperti dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa orang yang sudah masuk bulan nisfu, yaitu pertengahan nisfu Sya'ban, itu dianjurkan tidak puasa. Berdasarkan hadis idan tasafa min nisfi Sya'ban, dikatakan kalau sudah masuk di pertengahan nisfu Sya'ban fala tasumu. Jangan kalian puasa. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, dari sini akhirnya para ulama berbeda pendapat. Loh, ini apakah mutlak tidak diperbolehkan karena ada hadis-hadis sahih seperti hadis Aisyah, kemudian hadis Usama bin Zaid bin Harithah bahwa Rasulullah itu puasa itu sampai habis Sya'ban, bahkan hampir menyambung dengan Ramadan. Hampir menyambung. Dalam riwayat Ummu Salamah hampir 1 bulan. Tapi kok di sini ada hadis bertentangan kalau sudah masuk nisfu jangan puasa. Nah, di sini akhirnya para ulama menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak puasa atau tidak sering puasa, tidak biasa puasa, maka setelah nisfu lebih baik gak usah puasa lagi. Kecuali yang tadi, yang punya qadha, punya hutang yang belum dibayar, atau nazar yang punya janji untuk puasa, maka harus tetap puasa. Tapi bagi yang rutin puasa, yang rutin istiqomah puasa, maka walaupun sudah nisfu tetap diperbolehkan. Nah, jadi yang jadi permasalahan kata-kata yang jarang puasa, jangan puasa lagi setelah nisfu itu maksudnya apa yang jarang puasa ini? Yaitu orang yang tidak puasa. Senin Kemis dia tidak biasa puasa. Ayyamul Bid dia tidak biasa puasa. Di bulan Rajab juga tidak puasa. Di bulan Sya'ban pun tidak puasa. Pas nisfu dia mau puasa. Ini lebih baik jangan puasa. Nah, hadis tadi tuh hadis Ibnu Majah, kalau sudah masuk pertengahan nisfu jangan puasa bagi orang yang tidak biasa puasa. Tapi orang ini ternyata sering puasa Senin Kemis, sering puasa Ayyamul Bid, kadang-kadang bulan Rajab dia banyak, Sya'ban dia banyak, maka kata para ulama tidak apa-apa untuk tetap dia puasa. Yaitu di nisfu. Jadi kalimat setelah nisfu jangan puasa bagi orang yang tidak biasa puasa. Dalam artian baru awal Sya'ban belum puasa. Awal Sya'ban tidak puasa, nisfu baru mau puasa, maka jangan puasa. Tapi kalau dari awal Sya'ban, Rajab dia sering puasa, Sya'ban dia sering puasa, nggak apa-apa. Walaupun nisfu nggak apa-apa.
Yang dilarang nanti yang lebih sahih dalilnya Ibnu Majah juga sahih hadisnya. Tapi tadi penjelasannya seperti tadi. Tapi ada lagi yang lebih banyak ditekankan oleh para ulama, yaitu tidak puasa di yaum syak, di hari keraguan-raguan. Kapan tuh? Yaum au yaumin qabla Ramadan. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu namanya ayyamus syak, hari-hari keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu maksudnya apa? Ini Ramadan apa belum? Ini sudah hilal apa belum? Kan masih ragu. Nah, di hari itu lebih baik tidak puasa. Itu hampir 4 madhab yang menganjurkan jangan puasa di ayyamus syak, yaitu di hari-hari keraguan-raguan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu lebih ditekankan untuk tidak puasa. Tapi kalau nisfu tadi hanya orang yang tidak puasa di awal Sya'ban, tiba-tiba di pertengahan puasa, lebih baik nggak usah puasa. Nah, itu betul pendapat dari sebagian Syafi'iyah menekankan hadis tadi. Jadi Ustaz, mungkin tambah lagi Ustaz ada informasi. Jadi kurun waktu dianggap biasanya itu apakah bisa Yang dianggap biasa satu sebenarnya bulan sebelumnya udah biasa? ya, ya Ini biasa. 1 atau 2 bulan sebelumnya sudah puasa udah. Rajab dia puasa, awal Sya'ban dia puasa, terus kan. Nah, tapi kalau Rajab tidak, Sya'ban tidak, nisfu baru puasa, lebih baik jangan. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, terus yang keempat, Ustaz? Yang keempat ini Ustaz, terkait dengan mazhab Ustaz, yang mengikuti Oh iya, mazhab yang talfik paling ya. mudah. Talfik. Ini ngikutin pendapat-pendapat dari ulama yang ringan-ringan. Memang betul Islam itu tidak menyulitkan. Bahkan di dalam perintah Rasul pun yassir wala tu'asyir, basyir wala tunadzir. Kasih kabar gembira kepada orang ini, jangan kau takut-takuti. Kasih ringan-ringan, mudah-mudah, jangan kau persulit ya. Memang itu betul. Dan di dalam Al-Qur'an pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan memberikan apa? Bahwa agama ini yusur, agama ini mudah. Tapi yang jadi masalah orang yang mengambil yang mudah-mudah. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita mengambil yang mudah-mudah, ini tidak tepat dan dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena kita beragama itu boleh sebenarnya, tidak harus pegang satu madhab. Misalkan saya bermadhab Syafi'i, tapi di satu perkara saya megang Hambali misalkan, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Bolehnya, bolehnya, bolehnya karena bukan karena hawa nafsu saya, tapi karena saya lihat dalilnya itu kayaknya lebih kuat madhab Hambali misalkan. Misalkan ketika saya bermadhab Syafi'i, laki dan perempuan itu maupun istri yang bukan mahram ya, atau mahram yang tidak abadi seperti suami istri bersentuhan itu batal wudunya kalau kulit sama kulit. Tapi ketika saya umroh, saya pakai madhabnya Hambali misalkan. Kenapa? Karena sulit di sana untuk tidak bersentuhan suami istri. Maka saya bahasanya mengambil madhab yang ringan tadi. Nah, ringannya itu saya pindah bukan karena saya enak-enakan di rumah terus saya ambil ini, itu tidak. Karena kondisinya kayaknya di sini sulit di Mekah. Apalagi saat tawaf ya, kalau mau tidak bersentuhan sama perempuan itu agak sulit dah kulit sama kulit karena kita pakai kain ihram. Nah, ini kemungkinan besar agak susah, maka saya berpindah dulu. Nah, itu saya boleh. Kata ulama, boleh pindah itu dalam artian kondisinya itu menyulitkan. Nah, tapi kalau santai-santai saja nggak ada udur, misalkan saya ini bermadzhab Syafi'i, menyentuh istri batal. Tapi waktu di rumah, saya malas wudu, sekarang saya pindah madhab dulu, saya nggak batal. Nah, ini tidak boleh. Atau di dalam madhab Syafi'i saya ikut di dalam bab fikihnya sholat, tapi di dalam bab-bab tertentu saya nggak ngikut karena saya ngelihat ini sulit, saya pindah ke madhab ini yang mudah. Nah, ini tidak boleh. Dan kenapa? Karena ini kalau kata ulama mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan masalah Islam itu mudah, memberikan kemudahan, bukan. Tapi kita adalah beragama mengikuti hawa nafsu. Apa ya hawa nafsunya? Mencari yang mudah-mudah dan ringan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Bukan berarti harus megang satu mazhab konsekuen dari awal sampai akhir, tidak begitu. Boleh berpindah, tapi dengan alasan dalil lebih kuat. Yang kedua, kondisi yang tidak memungkinkan kalau bermadhab ini, saya ambil yang ini, itu boleh. Tapi kalau hanya hawa nafsu mengikuti, Izin Ustaz, suaranya hilang lagi Ustaz.
Masih hilang, Ustaz? Masih belum keluar, Ustaz, suaranya, Ustaz. Masih belum keluar. Atau mungkin tidak menggunakan ini aja, Ustaz, apa namanya, headset-nya, Ustaz. Coba, Ustaz. Izin, Ustaz. Keluar. Ya, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Ya. Lah, hilang lagi, Ustaz. Gimana? Nah, tadi ada telepon masuk, tiba-tiba hilang ya. Oh ya, udah ada Mas Desat. Terus yang selanjutnya? Baik. Yang selanjutnya terkait dengan obat penunda haid, Ustaz. Oh iya, untuk umroh ya. Iya, betul. Yang saya tahu dari fatwa ini kan masalah fatwa terkini ya, masalah menunda haid ini baru ada belakangan dari fatwa. Kalaupun hadis tidak ada. Maka saya lihat dari beberapa fatwa ulama, terutama ulama Timur Tengah, mengatakan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan tidak mengapa untuk menggunakan obat penunda haid. Walaupun sebenarnya pendapat itu dia mengatakan bahwa walaupun di bulan Ramadan tanpa umroh pun boleh, tetapi lebih afdolnya ketika ibadah itu bisa mudah berulang, lebih baik tidak. Misalkan Ramadan, ini kan tahun depan ketemu lagi, maka lebih baik untuk kelas Ramadan tidak menggunakan, ini belum bicara umroh, baru bicara kita umroh apa di orang yang ada di Indonesia, yang mukim Indonesia tidak pergi umroh. Datang bulan Ramadan wanita pakai obat, minum obat supaya menunda haid, supaya bisa puasa full, itu kata para ulama boleh. Tetapi lebih afdolnya jangan. Nah, lebih afdol jangan. Kenapa? Karena Ramadan ini akan ketemu lagi tahun depan. Biarkan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan haji atau umroh. Itu juga sama hukumnya dengan Ramadan. Diperbolehkan, di situ juga diperbolehkan. Hanya di Ramadan afdolnya jangan, tapi tetap boleh. Tapi lebih afdol jangan. Tapi kalau di umroh lebih afdol atau boleh, tetapi lebih afdol kata para sebagian ulama untuk pakai itu tidak apa-apa. Selama dengan syarat yang pertama, dia tidak membahayakan untuk dirinya. Tidak membahayakan untuk kesehatan. Tapi kalau dia paksakan minum obat supaya tidak haid, berangkat umroh tapi membahayakan, memberikan mudarat di dalam dirinya, tidak diperbolehkan. Maka ini bisa menjadi, bahkan kalau maaf ya, kalau sampai membahayakan dengan bahaya yang tingkat tinggi, bisa haram. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, memang kejadian itu, ibadah itu jarang-jarang terjadi, terutama haji misalkan. Haji kan hanya seumur hidup sekali, dan berangkatnya tidak bisa tahun, tidak setiap tahun. Begitu juga umroh, tidak setiap tahun orang bisa berangkat dengan biaya dan seterusnya. Maka di sini kata para ulama diperbolehkan, bahkan bagus untuk apa? Menunda haid tadi supaya dia bisa sempurna melakukan tawaf terutama, atau melakukan manasik haji dan umrohnya. Dan ini sangat-sangat diperbolehkan. Dan para ulama membedakan antara umroh dengan Ramadan, karena Ramadan setiap tahun, sementara umroh ini adalah jarang terjadi dan waktunya hanya beberapa singkat, waktunya tertentu dan sulit untuk melakukan. Maka diperbolehkan untuk itu. Selama dengan catatan tadi ya, tidak mengganggu kesehatannya. Tapi kalau sudah mengganggu kesehatan, maka ini dilarang juga, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Terkait dengan afdolnya zakat fitrah, Ustaz, menggunakan apa? Kalau zakat fitrah ini 3 mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, qutul qaum. Zakat itu harus qutul qaum. Qutul qaum itu adalah makanan pokok. Nah, jadi makanan pokok dari kaumnya. Ini mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara menurut mazhab Hanafiyah diperbolehkan harga dari qutul qaum. Harga dari makanan pokok. Jadi kalau bahasa kita uang. 3 liter misalkan dengan beras itu adalah mazhab 3. Maliki, Syafi'i, Hambali.
dengan harga 3 beras, misalkan 60.000, uangnya ini mazhab Hanafi. Yang jadi masalah, mazhab Hanafi bilang, kalau beras ini afdol. Tapi kalau uang boleh. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, uang batal. Beras itulah wajibnya. Berarti kalau saya berpendapat dari bicara seperti ini para ulama, maka kita semua lebih baik ambil saja beras. Kutul kaum atau makanan pokok satu kaum. Kenapa? Karena yang pertama jumhur ulama. Yang kedua, bila kita beras sepakat semua mazhab jumhur sah. Semua. Tapi kalau uang, sebagian mengatakan sah, tapi kebanyakan mengatakan tidak sah. Ini kan namanya khurujan minal khilaf. Ambil saja perbuatan yang tidak terjadi perbedaan dan aman. Nah, yang ketiga, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, faradallahu zakat al-fitri. Allah telah memfardukan zakat fitri. Allah telah mewajuibkan zakat fitri setiap kita, baik laki dan perempuan dan semuanya, yaitu agar supaya makanan, supaya orang-orang di antara kalian di hari Id itu tidak mendapatkan kelaparan, mereka bisa makan semua. Nah, ini dan juga disebut fitri, yaitu zakat fitri. Fitri itu makan. Jadi zakat lebih baik makanan. Inilah kalau saya sarankan lebih amannya kita semua jangan zakat berbentuk uang, tapi hendaklah berbentuk kutul kaum, makanan pokok dari kaum yang kita makan, yang biasa kita makan itu beras atau yang lainnya, yang penting makanan pokok, kecuali dalam keadaan darurat sekali. Kecuali dalam keadaan darurat, kita dalam keadaan yang tidak bisa memungkinkan mengeluarkan zakat berbentuk makanan, maka dipersilakan dengan harga daripada makanan itu. Tapi kalau tidak, maka lebih afdolnya, lebih selamatnya, khurujan minal khilaf, keluarkanlah berbentuk makanan. Nah, bahkan nanti 3 mazhab menganggap batal kalau kita mengeluarkan uang tanpa ada sesuatu yang harus kita melakukan itu. Kecuali darurat, kondisi yang tidak memungkinkan. Boleh dengan harga. Tapi kalau tidak, keluarkan dengan kutul kaum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, yang tadi setelah dibacakan, ini terkait dengan orang yang melakukan kesalahan fatal berulang dan tidak minta maaf. Terus kita sudah memaafkan, namun kita juga tidak ingin bertemu kembali dengan beliau, khawatir nanti akan mengotori hati dan sebagainya. Nah, ini apakah hal tersebut adalah perbuatan dosa? Iya, benar. Jadi memang yang penting catatannya itu kan jangan sampai kita menyimpan benci, dendam, marah kepada saudara kita. Itu yang menjadi catatan. Adapun kita menghindari orang itu supaya tidak menjadi permusuhan, karena menghindar malah lebih selamat daripada kita bertemu. Kalau bertemu malah menjadi ngotorin hati, jadi tambah marah lagi. Maka perlu dikatakan bahwa silaturahim, kalau kita mendengar kata-kata silaturahim, itu tidak harus bertemu. Silaturahim itu tidak harus berjumpa. Silaturahim itu kan menjaga kasih sayang. Berarti boleh jadi dengan saya ketemu jadi kotor hati, jadi ribut lagi, jadi musuhan lagi, maka silaturahim itu adalah tidak ketemu. Jadi kata-kata silaturahim itu tidak harus bertemu. Kadang-kadang ada orang yang berjumpa malah menjadi musuhan, menjadi pegel hati, menjadi kotor hati. Malah ketika tidak bertemu malah menjadi bersih hati. Maka yang afdal adalah tidak bertemu untuk orang ini. Kenapa? Untuk menjaga hatinya. Nah, jadi inilah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa silaturahim itu adalah menjaga hubungan kasih sayang, bukan harus bertemu. Nah, seperti tadi kasusnya, kalau ketemu malah menjadi masalah, malah menjadi ribut, malah menjadi kotor hati, pegel, marah dengan dia. Lebih baik tidak usah ketemu. Dan apakah saya tidak bertemu dengan fulan? Apakah itu dihitung bermusuhan? Tidak. Cukuplah kita menghindarinya, dan bahkan saya sudah memaafkan, tapi saya tidak beritahukan. Karena kalau saya kasih tahu, ya Pak, saya maafkan Anda, dia berbuat lagi. Cukup. Yang penting di hati kita tidak ada musuh dengan fulan, di mulut kita pun tidak memfitnah, tidak menggibah, tidak menunjukkan permusuhan. Sudah. Yang penting kita berjaga hati kita walaupun kita tidak bertemu, itu sudah cukup menjadi sesuatu yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Izin Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz kalau diperkenankan. Ya, silakan. Saya bacakan dari Bapak Anang Faizien.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah ketika kita mau berangkat sholat subuh berjamaah ke masjid, beberapa kali kok tiba-tiba mohon maaf ingin ke belakang, akibatnya jadi ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid. Apakah hal ini bagian dari godaan atau gangguan jin atau setan? Mungkin ada amalan-amalan untuk lebih menjaga diri Ustadz, jazakallah khairan. Yang kedua Ustadz dari Ahmad Suwaidi. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf tanya di luar tema, hukumnya sholat Jumat di sekolahan, perkantoran, hotel, pabrik, bagaimana ya? Mengingat salah satu syarat sahnya harus dilakukan oleh Mungkin. penduduk setempat. Ya. Mustautin. Mungkin kita mustahil. Ya. Mustautin. Ustadz. Iya. Yang pertama memang pertama yang masalah apa yang pertama tadi saya lupa. Terkait ini Ustadz, sholat subuh Ustadz, Ya, sholat subuh betul. Ya, Mengenai sholat subuh ini bukan hanya Bapak yang begitu, kita juga merasakan begitu kadang-kadang. Subhanallah, pas belum mau berangkat sholat aman perut. Pas mau berangkat, mules sudah. Itu subhanallah, apakah itu termasuk godaan atau memang fitrah? Kata para ulama ya sebenarnya memang bahasanya untuk kita buang hajat itu bukannya godaan dari syaitan enggak ya. Ini adalah memang dari kita memang. Itu adalah dari apa? Makanya kata para ulama dianjurkan itu di pagi hari untuk buang hajat lebih dulu. Buang hajat untuk apa? Menenangkan supaya kita nanti syuruk itu bisa dikejar dan bisa tenang di masjid. Karena godaan yang utama itu biasa begitu. Ya, godaan dalam artian sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu sehat dan itu fitrah. Kalau setiap pagi kita bisa buang hajat, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Di pagi hari sebelum kita ke musola atau ke masjid, kita buang hajat lebih dulu. Nah, ini luar biasa. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya rasa itu bukan godaan syaitan. Tapi kalau belum bunyi terus kita masuk, tidak keluar, nah ini boleh jadi godaan. Tapi kalau memang kita sedang buang hajat di pagi hari, itu hal yang biasa dan sering. Dan para ulama itu memang kalau dia bangun malam, mereka dia bersih diri, termasuk buang hajat, kemudian dia bersih diri, lalu dia ibadah. Makanya mereka itu ketika ibadah di waktu subuh bisa kuat duduk sampai waktu syuruk. Nah, karena apa? Karena tadi sudah hajatnya keluar. Dan ini bagus kata para ulama, setiap pagi kita bisa mengeluarkan hajat kita, ini sesuatu yang bagus. Wallahualam, kalau memang ada amalannya nggak keluar juga, saya belum tahu tuh. Apa saya juga maaf sering juga tuh. Di sini Ustadz, di sini Pak Anang menyampaikan dia berkali-kali Ustadz, seperti itu dari beberapa kali. Kalau berkali-kali bisa menjadi godaan karena kalau berkali-kali. Tapi Atau kalau solusinya bangunnya harus lebih pagi Ustadz ya? Iya, berkali-kali tapi berkali-kali. Tapi kalau memang sedang mulus ya maaf, itu memang walaupun ketinggalan jamaah itu dapat rukhsah ketika memang berkali-kali seperti itu karena sampai kata ulama hatta Jumatan saja kita boleh meninggalkan ketika kita mulus sakit perut karena itu tidak bisa diatasi walaupun kita sholat nanti akan jadi tidak khusyuk. Ya tadi solusinya diantaranya mungkin bangun lebih subuh karena harus lebih banyak buang hajat. Wallahu a'lam. Yang terakhir. Yang terakhir yang ini Ustadz, yang sholat Jumat di sekolah, perkantoran, hotel, pabrik. Iya, memang di dalam kitab-kitab ini bahwa jumlah jamaah itu kan berbeda-beda ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, yang penting jamaah. Mau jumlahnya 3 itu sudah jamaah, maka bisa mendirikan sholat Jumat dengan 3 orang lebih. Itu namanya termasuk jamaah. Menurut Imam Malik, paling sedikit jumlah jamaah itu 12 orang. Makmumnya itu 12 orang. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali 40 orang. Syafi'i dan Hambali 40 orang. Semua pendapat mazhab yang 3 orang mazhab Maliki, 12 orang mazhab Maliki, 40 orang mazhab Syafi'i dan Hambali harus mustautin atau mustautin mukim. Orang negerinya, orang yang mukim di situ. Bukan pendatang. Mustautin itu bukan orang yang musafir, bukan orang yang datang. Nah, ini bagaimana? Ini kan kalau di kampung sudah jelas aman. Tapi kalau di perkantoran, sekolah, itu kan orangnya pegawai. Orang luar, bukan mustautin, bukan orang yang tinggal di negeri itu. Nah, apakah sah apa tidak? Nah, ini memang terjadi pembahasan. Tapi
Kata-kata mustautin itu, kata para ulama, tidak termasuk di luar mustautin kalau orang itu masih di dalam wilayah musafir. Misalkan begini, saya tinggalnya di Pondok Gede, kemudian saya sholat di lapangan Banteng. Itu kan masih termasuk bukan musafir. Kenapa? Karena saya termasuk mustautin tuh, walaupun saya bukan orang lapangan Banteng, bukan Senen. Saya tinggalnya di Pondok Gede, tapi perjalanan antara Pondok Gede dengan Senen atau lapangan Banteng ini tidak termasuk musafir. Maka selama dia belum perjalanan musafir, termasuk mustautin. Maka tidak ada masalah pendapat jumhur ulama, saya sholat di lapangan Banteng atau di lapangan Banteng kita, di tempat kantor kita, atau dimanapun kita kantor, di situ yang sholat bukan orang situ, tapi orang luar. Tapi orang luarnya masih dalam radius belum musafir. Tapi kalau yang sholat di situ, yang datang dari Bandung, dari Banten, dari Cianjur, nah di situ ada jumlahnya kurang dari 40, atau jumlahnya 50, tapi 30 orang musafir semua. Maka di situ dalam mazhab Syafi'i dan Hambali harus diulang dengan dohor. Kenapa? Karena di situ bukan mustautin 40 orang. Jadi paling sedikit harus 40 orang mustautin. Tapi kalau hanya datang dari Pondok Gede, dari Tanah Abang, dari dari wilayah-wilayah sekitar bukan musafir, maka insya Allah nggak ada masalah. Baik di sekolah atau di perkantoran. Karena yang penting kata-kata mustautin itu bukan harus tinggal di wilayah itu, tetapi orang yang bukan musafir. Bukan orang yang datang dari luar daerah. Luar daerah itu adalah maksudnya adalah yang musafir. Tapi kalau masih wilayah bukan musafir, insya Allah ya, tidak perlu diulang dan itu insya Allah sah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah. Kebetulan di kantor kami juga selalu mengadakan ini sholat Jumat Ustaz, di aulanya. Berarti masih sah, Ustaz, ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz, dikarenakan waktunya sudah selesai dan juga tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz, mungkin izin kami tutup. Mungkin sebelum ditutup, kami panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum ditutup, mohon kepada Ustaz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan, Ustaz. Baik, mari kita mengangkat tangan kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga dengan keberkahan, dengan amal soleh kita, dengan majelis ilmu yang kita lakukan di hari ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya la karidan illa qadaitaha wa syartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Baik, pada seluruh jamaah kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kami tutup